dan Posyandu Lansia Jemaat Rantepao dalam bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024 untuk sementara ditiadakan atas perhatian seluruh para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-15, ibadah Natal PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan Hari Ibu dilaksanakan pada hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 16 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dalam ibadah tersebut diisi oleh parade paduan suara dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok 7 dan OIG Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Poin yang ke-16, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao yaitu Saudari Agustin Puspita Mengeke Lande, putri kedua dari Bapak Eliezer Lande dan Ibu Yeni Mengeke, dengan Saudara Reta Kristianto Pali, putra pertama dari Bapak Amsal Pendi Pali dan Ibu Deborah Paranoan, akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023 pukul 9 di gedung Gereja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023 pukul 12 WITA di Tongkonan Nonongan, Jalan Nonongan Selatan, Sopai. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-17, pelayanan baptisan kudus anak Alsio Gainel Bulo Pangarungan, anak dari Bapak Eriksen Panta sampai Padang dan Ibu Ade Heni Kombong Bulo Ponglaba, dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 dalam kebaktian jemaat pukul 9. Mari kita dukung dengan doa atas baptisan kudus ini. Poin 18, pelayanan baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada perayaan Natal Jemaat Rantepao pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 9. Nama-nama sudah terdaftar di Warta Jemaat. Untuk pastoral kedua ke bab anak-anak yang akan dibaptis dilaksanakan pada hari Jumat 2022 pukul 10 di gedung Jemaat Rantepao. Poin ke-19, ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Pendeta Gideon Garo Raru atau yang akrab disapa Nenek Tasya akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Desember 2023 pukul 18. Hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 11 diadakan pemakaman. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Patra Kareba, cucu dari Nenek Balek, depan Polsek Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 20 Desember 2023 pukul 17. Ibadah penghiburan Kamis 21 Desember 2023 pukul 11 adalah ibadah pemakaman.
Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Pendeta Gideon Raru atau Nenek Tasya dan almarhum Patra Kaleba. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-21, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao pada minggu kedua tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 sebesar Rp123.405.000. Poin 22, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao tahap 3. Tuhan memberkati. Informasi tambahan, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan pemeriksaan tentang pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup jemaat Rantepao periode bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Harap semua bendahara mempersiapkan pembukuan dan laporan keuangannya. Atas perhatian para bendahara dan dalam lingkup jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Berita duka, telah meninggal dunia Ibu Elisabeth Rampu atau Ibu Esron Sumbung atau istri dari Bapak Esron Sumbung, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6. Pada hari Sabtu 16 Desember 2023 di Rumah Sakit Wahidin Makassar, jenazah almarhumah Elisabeth Rampu sekarang berada di Asrama Kodim 1414 Tanah Toraja Utara, Toraja Utara tertulis di sini, tertulis di sini Tanah Toraja yang seharusnya Toraja Utara. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023 pukul 17.30. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Elisabeth Rampu. Tuhan kiranya memberi penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita PPGT, ibadah Natal PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 18. Pelayan firman Pendeta David Tiranda STH di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Sekian warta jemaat dan penekanan. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita. Selamat beribadah. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita senantiasa angkat kepada Tuhan atas perkenannya kita masih diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama beribadah di hari ini.
pada saat ini kita berjumpa dalam suasana sukacita sebagai satu keluarga Allah. Karena kemurahan Tuhan, kita memasuki minggu Advent ketiga dan juga memasuki pembukaan pekan keluarga. Tuhanlah satu-satunya alasan bagi kita untuk selalu bersukacita. Tema yang menuntun kita dalam ibadah ini, bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyatakan sukacita hati kita. Saya jemput kita sekalian berdiri dan bersama-sama melakukan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lagi-lagi berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, Di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Dan bersama-sama bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera kepada kamu semua. Selamat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tuhan sungguh tetap mengasihi kita, dan kasih-Nya itulah yang menyadarkan kita untuk datang dalam penyesalan, mengaku dosa di hadapan-Nya. Kasih-Nya selalu tersedia, tetapi pelanggaran kita juga tidak pernah berhenti. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, betapa banyak dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah
sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ketika Tuhan memberikan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Mazmur 126 pasal 126 ayat 1 dan 2. Amin. Perubahan besar di kehidupanmu. Dengarlah petunjuk hidup baru. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Mazmur 126 ayat 3. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara responsoris. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Dan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. seperti memulihkan batang air kering. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan sorak-sorai. orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Puji-pujian bagi Sion, Allah bagimu. Rasa syukur yang bijak
Jemaat Tuhan, setelah kita baca dari Mazmur pasal 106, kita akan lanjutkan sebentar. Kita akan baca kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11, kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24, dan kitab Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 28. Jemaat Tuhan, sebelum firman ini kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa. Kami datang buka hati di hadirat Tuhan. Kami beri hati kami untuk Tuhan tempati menabuh dan menyampaikan firman-Mu. Kami mau jujur mengakui firman-Mu lah menyegarkan hati jiwa raga kami, menuntun langkah kaki kami, tangan kami, hati kami, pikiran kami di jalan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami memohon Roh-Mu mengendalikan hati pikiran kami. Hamba-Mu ini hanyalah penyambung lidah Tuhan dalam semua kehinaan. Karuniakan hikmat Tuhan, agar dalam pemberitaan ini nama-Mu dipermuliakan dan kami boleh menikmati penuh harapan di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kabar Selamat kepada Sion. Firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan.
bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari kitab pertama Tesalonika ayat pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Jemaat Tuhan, dengarkanlah kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 28. Demikian firman-Nya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta,
Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Salam sejahtera jemaat. Karena temanya ini bersukacita di dalam Tuhan, maka saya mau tanya dulu jemaat, bagaimana kabarnya jemaat semua? Baik saja, biasa saja. Luar biasa kalau kita di gereja, kalau pulang gereja sudah ya ribut lagi. Biasa-biasa saja ya. Karena ada anak muda ceritanya begini dulu, pergi cari kerja ke Jakarta. Zaman dulu kan kerjaan yang cari orang kan. Kalau sekarang kerjaan kita cari belum tentu dapat kan. Wah, ketemulah ini Ungke. Ungke itu kan orang Manado kan. Ya. Lalu ya ini masanya teman abang saya ini Pak Datik Palebangan ya. Ungke. Lalu Ale orang Ambon kan. Sita Mutoraya Yogyakarta. Mereka ini dulu anak-anak rajin PPGT lah di kampung daerah gunung kan. Tiba-tiba masuk Jakarta ya sudah, pergaulan membuat mereka terbawa. Nah, lalu si Batak ini sadar, wah kita ini dulu di kampung ini rajin PPGT, rajin gereja, ajar sekolah minggu, kok di sini jadi kacau kita. Wah sudah, mereka pergi gereja, di gereja menyanyi, aku berubah, sungguhku berubah, waktuku terima Yesus. Keluar dari gereja, nah tambahin Bisolana sama Martin, itu raja tuh. Wah ini Ungke ini dengan Ale ini sudah dapat teman baru di gereja, lupa dengan teman lama. Wah akhirnya mereka kembali lagi bergaul, minum, segala kejahatan mereka lakukan. Lalu mereka rubah nyanyiannya menjadi aku masih seperti yang dulu. Wah itu kira-kira lagunya Dina Sesa ya. Jadi macam-macam orang mau katakan sukacitanya dia apa? Ya apakah dia sukacita kalau dengan teman baru atau teman lama? Kalau saya hari ini saya bersukacita, spesial ini memimpin ibadah di Rantepau pagi ini, karena ternyata hanya saya paling ganteng dari semua majelis yang terlibat. Ya, tidak ada laki-laki yang temani saya, cuma saya yang temani saya ibu-ibu semuanya. Bayangkan, saya nggak tahu. Saya tadi tanya ibu-ibu di belakang, mana semuanya? Ya katanya sibuk lah. Yang penting jangan kayak tagline-nya PKB di Tanah Toraja kan, ditanya apa yel-yelnya PWGT, dibilang ya, kalau PKB kan jelas nih, PKB itu kan aihihi tuh, ditanya di sana. PWGT ditanya apa tagline-nya? Nakwah mantap, mantar anak papa emah, dijawab sama PWGT begitu, ya kan begitu. Ya sukacita itu macam-macam lah. Pokoknya saya hari ini bersukacita memimpin ibadah ini karena
perempuan semua yang temani saya, penatua diaken, ya nggak tahu kemana ini laki-laki ya. Lalu ibu-ibu majelis tadi tanya, kira-kira di surga nanti bagaimana Pak Pendeta ya? Saya bilang ya, saya juga belum ke sana, tapi sanggang tu solaki aku tu mana ke yami ke bude itu bene do, nah tu kami tu mana? Oh. Kalau kita lihat Alkitab kan di surga itu cuma menyanyi saja. Jadi latihanlah yang fals suaranya supaya ya bisa kan? Ya. Pokoknya bersukacita. Alasan orang macam-macam itu bersukacita. Bisa karena dia dapat pacar yang cantik, cowok yang ganteng, dapat pekerjaan, dapat job, dapat gelar, dapat macam-macam. Ada juga yang dapat cucu dan dapat anak, itu sukacitanya macam-macam. Ada juga orang, ini karena ini tahun politik ya, dia sedang karena masuk caleg, ya kan? Walaupun persoalan jadi atau tidak ya, wallahu alam, yang penting aku dicatat bang bersangka pula caleg, iya kan? Ya, tapi banyak orang lupa, yaitu perjuangan memang itu jadi caleg ya, apalagi nanti macam-macam lah ke depan ini kontestasi elektoral di tahun politik. Ada yang lupa bahwa kita ini semuanya sesungguhnya Anda mau setuju atau tidak setuju, ada KPU atau Bawaslu dan lain-lain, ada pemerintah atau tidak ada, kita ini semuanya camat, calon mati kan? Ya, kita mesti senang juga bahwa suatu saat kapanpun itu bisa menjemput kita. Jadi ya banyak kan kita dengar berita duka tiba-tiba ya. Yang pasti orang mau katakan dia bersuka cita itu macam-macam. Tapi adakah yang mau bertanya sukacita mana yang paling paripurna dan paling total? Ada. Silakan. Ada yang bisa bantu saya apa kira-kira yang bisa bikin kita sukacita yang sungguh-sungguh paripurna, total. Tidak ada lagi beban-beban. Adakah di dunia ini? Adakah dijual di mall? Adakah yang bisa menyiapkan? Apakah istrinya bisa siapkan walaupun dia ganteng sekali, cantik sekali? Apakah suaminya bisa siapkan walaupun dia ganteng sekali, maco? Ada ya? Mesti jujur. Kalau kita mau jujur, tidak ada di dunia ini seorang raja yang sangat terkenal, bahkan di masa kita merayakan Natal ini selalu dirujuk sebagai sumber leluhur dari juru selamat Yesus Kristus, yaitu Raja Daud mengaku di dalam Mazmur 62 ayat 2, ayat 1-2 dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah gunung batu keselamatanku, dan seterusnya. Pertanyaannya apa yang kurang sama Daud? Adakah yang namanya Daud di sini bisa bantu saya? Tapi ini Daud yang di sini di Toraja ini Buddha Daud Mosi ya. Ya. Oh Daud ya, ya Om. Ya. Ya. Tapi saya kira Om juga luar biasa sudah ya. Ya, tapi ya pasti tetap kita bilang beda lah dengan Daud, Raja Daud yang di dalam Alkitab ya. Bayangkan Daud itu kurang apa dia? Kekuasaannya, kerajaannya, panglimanya, algojonya, tukang pukulnya banyak sekali. Istrinya juga cantik, tapi dia pernah nggak puas dia dengan istrinya, maka dia ambil istri anak buahnya kan, Uria kan, ya. Dia bilang kau cuma anak buah, masa kau yang punya istri secantik itu, harusnya aku dong, ya. Lalu punya kekayaan luar biasa, kurang apa lagi? Jabatan masa itu beda dong dengan sekarang. Kalau presiden orang ributkan ini dan itu ya urusan di sosmed lah itu ya. Tapi kalau sistem kerajaan itu absolut powernya. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Apapun dia bilang bisa. Sampai mengambil istri Uria kan bisa. Dan lain-lain. Mengatur kekuasaan, mau mengambil, menentukan pajak dan lain-lain. Tapi toh akhirnya dengan segala kerendahan hati. Ketika Daud sudah berada di puncak semua dia miliki. Ternyata ini yang tidak bikin kita sukacita. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Dia bisa bersuka cita kalau di dalam hatinya dekat Tuhan. Dan sama dengan konteks umat Tuhan masa Yesaya dan nabi-nabi besar seperti Yeremia menyaksikan orang Israel itu kerajaannya sudah terbagi dua lagi dan dibuang ulang lagi ya. 70 tahun ke Babel, ke Asyur. Padahal sudah pernah pahitnya hidup dialami hampir 500 tahun di Mesir. Tapi tidak kapok-kapok juga masih kepala batu.
Dan ini Yesaya menyaksikan, dan karena itu dia nubuatkan bahwa pemulihannya Sion itu, mereka bisa bersuka cita di dalam Tuhan, itu ditegaskan tadi oleh Yesaya di dalam ayat 10. Aku bersuka cita di dalam Tuhan, dengan segala alasannya Yesaya. Tetapi dia katakan di sini, dia ini seperti tertawan. Nah, saya tadi pagi baca-baca renungan. Orang akan tahu betapa dia butuh terang kalau dia pernah hidup dalam kegelapan. Ini barusan kan musim kemarau, lampu suka mati toh. Kita akan tahu dan sadar bahwa terang itu sangat penting ketika kita pernah merasakan namanya gelap. Dan orang akan tahu betapa pentingnya hidup sehat kalau dia pernah sakit parah. Dan orang akan tahu betapa penting itu kebersamaan kalau dia pernah kehilangan. Apakah kehilangan suami, istri, anak, dan lain-lain. Dia akan tahu betapa pentingnya itu kita bercanda dan guyon-guyon kalau kita pernah menikmati kebersamaan tetapi pernah juga berpisah. Nah jemaat, saya katakan macam-macam orang bisa bilang dia bersuka cita. Tapi Yesaya menegaskan, aku mau bersuka cita di dalam Tuhan. Jemaat, ini konteks ini ya mengarah juga kepada nubuatan Yobel, pembebasan. Tapi sebenarnya bisa kita katakan ketertawanan bangsa Israel itu bisa dari diri mereka sendiri, bisa juga intervensi bangsa-bangsa asing yang dipakai Tuhan. Tapi sesungguhnya bisa juga kita di rumah saja dengan orang dekat kita, tapi kita merasa tertawan dan tertekan. Ada banyak orang walaupun kekayaannya melimpah tidak bisa menikmatinya. Seperti kisahnya Nasaruddin. Ketika ditanya oleh teman-temannya, bagaimana supaya hidupmu bisa senang? Temannya bilang, kau minta saja uang. Karena dengan uang kau bisa pergi terbang kemanapun, jalan kemanapun, apapun kau lihat kau bisa beli. Apa yang mau kau makan kau bisa beli. Barang pakaian apapun yang kau lihat kau bisa beli. Oh betul juga ini. Tapi temannya yang lain bilang, nah PG na dia putu apa ke masaki-saki bang kidin. Baguslah kalau kau minta saja kesehatan, hidup tanpa sakit. Oh betul juga. Nah tadi temannya yang pertama bilang, ya memang banyak orang dengan segala kekayaannya dia tidak nikmati karena hidupnya tidur di atas kasur karena dia sakit, stroke atau macam-macam, atau duduk di kursi roda dan dia tidak nikmati. Nah karena itu dia bilang kesehatan itu penting. Tapi dia bilang, nama hidup sehat kau kena alamati makasih aku. Apa mungkin itu? Bisakah kau minta hidup tanpa kematian? Lo minta hidup tanpa kematian? Tapi dia bilang, nah tinggal satu yang saya mau minta kepada Tuhan. Nah ini 3 usul kalian ini, nanti Tuhan juga pusing. Pokoknya kami bisa. Dia diam. Dia minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan bilang, kau ini din kayak menteri zaman Orde Baru. Tapi sudahlah karena kau minta petunjuk, ya dikasihlah. Begini saja din, kau mintalah hati yang selalu bersyukur. Apa itu hati yang selalu bersyukur Tuhan? Apa itu dimakan? Wah dasarkan din ini agak telmi-telmi kan? Begini din, kalau kau selalu bersyukur itu menandakan hatimu dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan hadir selalu di hati pikiranmu karena kau buka hati dan pikiranmu. Dan ingat din, sebelum kau mati sesungguhnya malaikat sudah menyambutmu di pintu surga. Dan ingat din, apapun yang kau makan, kira-kira cocok laguna toraja tahun 70-an 60-an tenak wah. Danggi bang kami masuk sabang kini siapi barra alang kapipe le. Nah, apa gaya nama susah bang kini siapi barra alang kapipe to? Nah, wah, apapun yang kau makan din mui lo lada katuk kombang ari solabobo. Tapi pare bau patu pisale sia pare pakabo nama susah mau katu temo na kurang mau mah. Tak mau masuk selimu dia patu temo. Kalau hatimu selalu bersyukur, kau makan apapun, kau akan selalu damai dan tenang. Dan kemanapun matamu memandang, kau akan selalu tenang. Jadi jemaat, inilah yang ditegaskan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam pasal 5 tadi, ayat 16 itu dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Jadi ini sebuah relasi yang intim dengan Tuhan dan tidak pernah putus bersukacita. Ya, walaupun istri kita sakit-sakitan, kita tetap bersukacita. Walaupun dia jatuh bangun bisnis kita, ya tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Ingat, bangsa Israel itu kurang apa lagi? Karena itu diingatkan mereka harus bersukacita di dalam Tuhan. Dan Yohanes menegaskan bahwa kita ini sudah mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kita masuk dalam Advent ketiga menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kita sekarang masuk Advent menantikan perayaan Natal 25 Desember. Tapi sekaligus juga bermakna menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, orang Kristen ini harusnya kita ini bangga banget. Yang kita sembah itu luar biasa, Yesus Kristus Juru Selamat. Hanya Yesus Juru Selamat, tidak ada di tempat lain. Mengapa kita harus jadikan Yesus Juru Selamat kita? Karena dia sudah bangkit mengalahkan kematian. Yang lain itu mati dan mati terus. Masa kita mau menyembah orang mati yang mati terus toh? Nah, yang kita torayate marawali dijelaskan susi teh. Siapa tangkata? Buddha tomateta, lalu liang, lalu petani. Balik kira kami nombalaku toh. Tapi Yesus datang ke dalam dunia, karya kelahirannya luar biasa, karyanya luar biasa, kematiannya luar biasa, kebangkitannya luar biasa. Dan karena itu kita dikaruniakan sebagai anak-anak Allah, ditegaskan tadi dalam Injil Yohanes, dan Yesus Juru Selamat kita. Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan Yesus Juru Selamat. Nah, karena itu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, inilah pendasaran yang harus membuat kita bersukacita. La sende-sendeki. Karena yang kita percaya itu luar biasa. Dan itulah yang dibuatkan Yesaya, digenapi dalam Injil Yohanes, dan Paulus menegaskan kita sama kepada jemaat di Tesalonika, selalulah kita bersukacita di dalam Tuhan. Jadi mari kita menyiapkan hati merayakan Natal, terutamalah lahirkanlah Natal bayi Yesus itu di hati pikiran kita. Yang utama itu, sehingga aksesoris Natal, busana-busana Natal, kue-kue itu hanya pelengkap. Karena sukacita yang sesungguhnya itu Yesus itu sendiri yang sudah datang ke dalam dunia melawat dan menjamah kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Tuhan, terima kasih. Kami sadarkan apapun keadaan hidup kami harus tetap dalam keintiman dengan Tuhan agar hati kami bisa bersukacita. Kami bisa senyum bahwa Tuhan kami luar biasa, penyelamat dunia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat, kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Silakan duduk. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kita senantiasa rasakan di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya, firman Tuhan mengingatkan kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita melakukan apakah yang kau lakukan. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Ini hitung berkat Tuhan.
bersama. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Ini hidup berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Iya. Di sini ada persembahan dari jemaat yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantai Pao. Ya, ada buah-buah segar. Apa sih yang markalan? Ada salak, tamarelo, alpukat, ada Markisa jambu. jeruk. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, 1 juta dari Ibu Lili. Ya, 1 juta dari Ibu Lili. 1, 2, 3 kali. Iya, terima kasih Ibu Lili Salura, Pak. Ini masih ada lagi. Ya, ini kue Natal. Ya, persiapan untuk merayakan Natal di rumah. Ada kue cooker. Iya, kue kering. Silahkan Bapak Ibu menawarnya untuk pembangunan. Iya, dari Bapak Daud Sambo 500.000, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih Pak Daud Sambo. Ya, masih ada buah segar. Silakan ditawar. Ya, kita mengumpulkan persembahan demi persembahan untuk kelanjutan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Mari silakan Bapak Ibu dari belakang. Dari belakang, kiri kanan atau tengah, dari atas lantai 2. $500 dari Bapak Dating Palembang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada 1 lagi. Ya, cooker, kue kering. Juga untuk persiapan merayakan hari Natal di tengah-tengah keluarga kita. Oke, mari silakan Bapak Ibu menawarkan. Dari belakang lagi. Mari. Berapapun itu. Tuhan memakai semua cara untuk pembangunan gedung gereja, gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. 50 dari belakang, dari depan 200.000. Ya. 1, masih ada? 2, dari belakang? 3.
Ya, terima kasih kembali dari Ibu Lili Salurapa. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu menjadi berkat buat kelanjutan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat dan juga doa syukur atas persembahan kita. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami persembahkan kepadamu, penyelamat kami di dalam Yesus dan penolong dalam Roh Kudus. Sebab rahmat dan kasih-Mu Tuhan sudah nyatakan dalam jam ibadah ini. Tuhan sudah melawat menjamah kami melalui puji-pujian, doa dan firman-Mu yang kami dengar. Tanamkan firman ini di hati pikiran kami dan bimbing kami setia melakukannya. Dalam syafaat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di sini, Jemaat Rantepao. Mari Tuhan berkati semua pendeta yang melayani di Jemaat Rantepao, bahkan di Gereja Toraja, semua penatua diaken di Jemaat Rantepao, dan pengurus PWGT, PPGT, sekolah minggu dan juga PKB dalam bersama dengan PWGT dalam kebersamaan mengangkat tugas pelayanan Tuhan tuntun. Kami berdoa bagi beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak De Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Nenek Pedi, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Eliezer, Ibu Paulina Sandapanggua, Bapak YM Sarira, Adek Dede Novit Senolinggi, Opa Saron atau Papa dari Ibu Ferdinand Tambunan. Kami berdoa juga bagi Ibu Diaken Dinastin S. Pakita, Ibu Maria Sareang, Nenek Eka, Ibu Magdalena, dan 5 Nenek Fani, Anakda Yosafat dan Anakda Kenisa. Mungkin juga masih ada yang lain, kami belum tahu informasinya. Entahkah mereka dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Dengan sehati kami mengangkat persekutuan doa, kami bawa di dalam tangan dan hati Tuhan pergumulan penyakit mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui perawatan yang mereka terima, makanan, minuman, obat-obatan, dan iman yang Tuhan karuniakan menjadi alat kuasa memberi kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang sudah tidak mampu akibat usia, opa dan oma, janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan tuntun dan berkati mereka senantiasa. Kami berdoa juga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan Tuhan yakinkan bahwa umur hanya boleh bertambah karena rahmat dan anugerah kasih Tuhan. Kami berdoa pekerjaan usaha yang ditekuni jemaat-Mu di sini, Jemaat Rantepao, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tentara, polisi, tukang di bidang jasa, usaha bisnis, juga yang bekerja di bidang transportasi. Kami berdoa juga bagi mereka yang Tuhan pakai sebagai legislatif, yudikatif. Tuhan tuntun mereka semua beri hikmat, bahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok Tuhan tuntun dan berkati. Kami berdoa ya Allah untuk rencana pemberkatan perkawinan Agustin Puspita Mangeke Lande dengan Retta Kristianto Pali pada tanggal 28 Desember, Tuhan berkati. Juga baptisan kudus kepada anak Alsio Gainel Bulo Pangarungan pada tanggal 24 Desember dan tanggal 25 Desember. Kami berdoa juga bagi keluarga yang berduka, almarhum Bapak Pendeta Gideon Raru, rencana
ibadah penghiburan dan pemakaman tanggal 18 sampai 19 Desember. Tuhan berkati almarhum Patra Kareba pada tanggal 20 sampai 21 Desember dan almarhumah Ibu Esron Sumbung. Kami serahkan pergumulan duka keluarga ini dalam tangan Tuhan. Tuhan percukupkan segala yang mereka perlukan, hiburkan dan kuatkan semua rumpun keluarganya. Kami berdoa juga untuk proses penyelesaian pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Berkati panitia, berkati seluruh warga jemaat bergandengan tangan untuk menyelesaikan pembangunan, dan Tuhan selalu mencurahkan berkat-Mu. Beri hikmat panitia untuk bekerja dengan segala ketulusan untuk menemukan usaha-usaha bisa menyelesaikan pembangunan gedung pelayanan. Kami berdoa juga bagi panitia perayaan Natal Jemaat Rantepao. Tuhan berkati, dan kami mendoakan untuk seluruh warga gereja Toraja yang memberi diri untuk menyiapkan diri mengikuti kontestasi elektoral legislatif, baik itu di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi dan pusat, juga DPD. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun mereka dipenuhi hikmat untuk bertarung secara jujur dan sportif, tapi juga siap kalah dan siap menang. Kami mendoakan juga event kontestasi elektoral bangsa kami, khususnya pemilihan calon presiden. Ada 3 kandidasi. Tuhan berkati semua mereka, bimbing mereka untuk sungguh-sungguh dengan segala ketulusan, niat jujur mau memajukan negara ini, bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami, karena Tuhan sayang dan tentu memberkati bangsa dan negara kami. Seluruh rakyat Indonesia Tuhan berikan juga hati pikiran yang cerdas untuk menjatuhkan pilihan kepada yang Tuhan kehendaki. Ya Allah, kami berdoa juga untuk semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Tuhan berkati seluruh pelayanan kami. Dalam ibadah ini kami juga sudah memberi persembahan syukur, baik itu pundi, lelang natura. Tuhan berkati semua, bahkan diri kami serahkan sebagai persembahan hidup. Tuntun kami agar kami senantiasa hidup berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dan berkati majelis gereja Jemaat Rantepao mengelola berkat persembahan ini bagi kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Dan sebentar kalau selesai ibadah ini kami kembali, kuasa Roh-Mu menuntun kami, memberkati kami melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi seluruh rumah tangga warga Jemaat Rantepao. Tuhan tuntun agar damai rukun dalam kasih-Mu. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak-anak, Tuhan tuntun. Anak-anak dalam perjuangan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, juga yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan tuntun dan berkati senantiasa. Inilah syafaat kami Tuhan, permohonan kami. Semua kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saya jemput kita sekalian berdiri, bersama-sama kita melakukan kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana
selalu menyertai perjalanan hidup ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan bersama-sama melakukan nyanyian syukur Ada Damai Sejahtera. Sambil kita memberi salam kepada saudara-saudara kita di samping kiri kanan muka belakang. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah. Segenap warga jemaat, Majelis Gereja Jemaat Rantai Pawang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hans Lura yang telah memimpin ibadah, telah menaburkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan untuk penyembahan kita kepada Tuhan di hari yang kudus ini, hari Minggu. Kita boleh kembali dengan penuh damai sejahtera bersama keluarga, bahkan sahabat-sahabat kita di mana saja kita berada. Tuhan senantiasa memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai
Tapi masih kosong belum. Iya ya nanti. Terus nanti saya tambah aja kan 1,2 tadi. Jadi saya kirim aja 6,2 berarti ya. Ya, nomor rekening rekeningan loh. Saya nggak ada